Halo semua, jadi di sini kami dari kelompok terbit bakalan mempresentasiin materi tentang integrasi nasional. Nah, apa sih itu integrasi nasional dan bagaimana sih ancaman-ancamannya? Jadi di sini kami akan membahas materi tentang pengertian integrasi nasional. Yang kedua, kami akan membahas tentang ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. Dan yang ketiga, kami akan membahas tentang ancaman integrasi nasional dalam bidang politik yang di luar maupun dari dalam negeri. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke ancaman integrasi nasional, teman-teman tahu nggak sih apa itu integrasi? A few moments later. Nah, integrasi sendiri di mana berarti suatu sistem pembaruan yang menuju ke kesatuan yang utuh. Nah, integrasi ini juga berasal dari bahasa Inggris yang dimana integration, yang artinya keseluruhan atau kesempurnaan. Lalu di negara Indonesia ini integrasi tidak hanya mencakup sebatas masyarakat saja, di mana integrasi yang ada di negara Indonesia ini mencakup ke seluruh wilayah negara Indonesia. Nah, integrasi ini disebut integrasi nasional. Lalu apa sih integrasi nasional ini? Integrasi nasional ini adalah suatu sistem yang untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara menjadi kesatuan nasional. Jelasin tentang ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. Nah, seperti yang kita ketahui, ideologi negara kita adalah Pancasila, di mana hal itu dapat mengancam suatu pemikiran masyarakat yang dapat merusak filosofi dari ideologi kita, yaitu Indonesia. Nah, di sini ada pun beberapa ideologi, yaitu ada dua, yaitu liberal dan juga komunisme. Nah, di ideologi liberalisme merupakan suatu ideologi yang lebih mementingkan suatu individu. Contoh negaranya yaitu Prancis, Amerika, dan juga Vietnam. Sedangkan kalau komunisme merupakan ideologi yang lebih mementingkan ke sosial, politik, dan juga ekonomi. Nah, contoh negaranya itu adalah Korea Utara dan juga Laos. Nah, ada pun contoh dari ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. Ada dua, yaitu dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Nah, contoh dari luar negeri itu adalah mungkin dari pihak asing dapat melakukan adu domba di negara kita, dan juga pihak asing juga sering membuat peraturan yang dapat merugikan di negara kita. Nah, dari dalam negeri ada pun contohnya, yaitu mungkin banyak masyarakat Indonesia yang lebih menggunakan atau lebih unggul menggunakan produk luar negeri dibandingkan dalam negeri. Nah, ada pun akibat dari kegiatan ini yaitu dapat merusak etika dan juga moral terhadap bangsa kita sendiri. Nah, yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Pengertian ancaman integrasi dalam bidang politik ini adalah setiap kegiatan dan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang berbahaya dan dapat memecah belah persatuan yang mengatasnamakan politik. Adapun sumber dari ancaman di bidang politik ini yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Sudah dijelaskan oleh Fajar bahwa ancaman integrasi di dalam bidang politik terdapat dua kelompok. Yang pertama dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kali ini aku akan membahas ancaman integrasi bidang politik dari dalam negeri. Apa saja sih ancaman integrasi di bidang politik dalam negeri? Yang pertama ada gerakan separatis. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman udah tahu apa sih sebenarnya gerakan separatis itu. Daripada kelamaan mikir, kali ini aku akan menjelaskan apa sih gerakan separatis ini. Gerakan separatis merupakan suatu tindakan atau gerakan yang berupaya untuk memisahkan diri dari suatu negara atau pemerintahan yang sudah sah. Nah, gerakan separatisme apa sih yang pernah terjadi di Indonesia? Di sini aku cuman 3 yang aku ketahui gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada RMS atau disebut dengan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan ini merupakan gerakan separatis yang bersikap menolak integrasi dan hanya ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari NIT atau Negara Indonesia Timur
maupun NKRI. Yang kedua ada Andra Aziz. Andra Aziz ini yang terjadi di Makassar dilatar belakangi atas sikap penolakan Andra Aziz terhadap masuknya TNI dari wilayah Sulawesi Selatan. Nah, yang ketiga ada PRRI atau Permesta. PRRI atau Permesta ini disebabkan karena hubungan yang tidak harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, terutama di Sulawesi dan Sumatera. Kedua daerah tersebut tidak merasa puas atas otonomi yang ada di daerah tersebut. Nah, teman-teman, ancaman separatisme ini berjuang dalam pola perjuangan politik tanpa bersenjata dan bersenjata. Oleh karena itu, gerakan separatisme ini dapat mengancam kedaulatan, keselamatan, dan keutuhan NKRI. Ancaman yang selanjutnya adalah korupsi. Korupsi itu merupakan ancaman dari dalam negara yang sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Bagaimana bisa? Biasanya para pejabat negara itu menyalahgunakan uang yang digunakan untuk membangun infrastruktur bagi rakyat, tapi digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi pembangunan infrastruktur rakyat itu bisa terhambat. Yang ketiga itu ada konflik SARA yang berhubungan dengan politik. Nah, konflik SARA ini disebabkan oleh politik yang menyalahgunakan keberagaman ras, suku, agama di Indonesia yang seharusnya bisa bersatu tapi malah saling menjatuhkan satu sama lain. Contohnya adalah konflik antar agama di Ambon pada tahun 1999 dan konflik gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Nah, ancaman yang keempat adalah penurunan paksa pemerintahan. Berikut akan saya tampilkan cuplikan video mengenai penurunan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Karena itu saya minta juga pihak keamanan dan TNI untuk tidak menembak siapapun. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh yang penuh dengan kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap pembelaan pada kaum minoritas dan pada penegakan hak asasi manusia. Beliau juga pernah menjabat Presiden Indonesia keempat. Namun, di akhir masa jabatannya menuai banyak kontroversi dan juga banyak musuh-musuh Gus Dur yang merajalela mau menjatuhkan Gus Dur. Wacana pemakzulan Gus Dur sebenarnya telah lama disuarakan oleh para tokoh politik yang berseberangan dengan Kiai NU tersebut. Desakan itu diserukan seiring dengan menyebarnya isu kasus dana Yayasan Dana Bina Sejahtera Karyawan Badan Usaha Logistik atau Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei. Namun, tudingan itu tidak pernah terbukti sama sekali hingga sekarang. Tidak hanya itu, lawan politik Gus Dur juga menggunakan alasan penggantian Kapolri dari Jenderal Bimantoro kepada Jenderal Khairuddin Ismail secara sepihak untuk mempercepat pelaksanaan sidang istimewa MPR. Sebab keputusan Gus Dur dinilai sebagai pelanggaran berat karena tidak melibatkan DPR atau MPR dalam pengangkatan Kapolri. Pemakzulan Gus Dur yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais pun memantik kemarahan para santri NU dan simpatisan Gus Dur. Basis massa yang dipelopori warga Nahdliyin itu juga sempat mengepung Istana Presiden dan gedung DPR MPR di Jakarta. Sebagai warga Nahdliyin, saya harapkan mudah-mudahan Anda dengan tenang pulang ke rumah dan jangan berbuat kecerobohan. Semula Gus Dur bertekad tetap bertahan tinggal di istana dengan dalih memperjuangkan kebenaran. Namun sikapnya berubah setelah beliau mendengar kabar bahwa banyaknya massa santri dan simpatisan dari Jawa Timur yang akan datang ke istana Jakarta untuk membelanya. Karena kabar tersebutlah Gus Dur dengan tegas meletakkan jabatannya sebagai presiden. Sebab menurut Gus Dur sendiri, tidak ada satu jabatan yang patut dipertahankan dengan mengorbankan rakyatnya.
Momen yang paling diingat pada peristiwa itu adalah ketika Gus Dur keluar istana dengan hanya mengenakan celana pendek dan kaos sambil melambaikan tangan. Saat itu, Gus Dur keluar ke Istana Negara dengan didampingi putrinya Yeni Wahid dan beberapa orang terdekatnya. Peristiwa itu terjadi pada Senin 23 Juli 2001 malam hari di saat MPR tengah sibuk melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia yang menggantikan Gus Dur. Kala itu, Gus Dur keluar istana untuk menyapa massa pendukungnya. Gus Dur memberikan arahan kepada massa pendukungnya untuk tidak berbuat anarkis terkait keputusan MPR yang memakzulkan dirinya. Akhirnya, Gus Dur pun dilengsarkan dari jabatannya dan beliau keluar dari Istana Negara dengan kaos oblong dan celana pendek. Banyak komunitas pendukung Gus Dur yang mengepung istana, namun hal itu dilarang keras oleh Gus Dur karena jabatan tidak perlu dibela mati-matian, dan yang lebih penting dari jabatan adalah kemanusiaan. Nah, dampak dari video cuplikan yang tadi, yang pertama akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Yang kedua, terjadi krisis ekonomi dan pemerintahan akan menjadi kacau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu-isu politik dan pelanggaran HAM. Isu-isu politik adalah dapat mengganggu atau menggoyahkan suatu politik. Contohnya seperti jika pada saat pemilu ada yaitu demo dari masyarakat tertentu yang tidak setuju dengan politik-politik lainnya, seperti kayak partai-partai yang ya kurang serak gitu di masyarakat. Yang kedua itu adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah suatu bagian penting dari politik yang harus dijunjung tinggi dan bernilai mutlak. Baik, di sini saya akan menjelaskan ancaman politik Indonesia dari luar negeri. Yang pertama yaitu terorisme. Kita pasti sudah mengenal kata terorisme. Terorisme merupakan ancaman yang sangat berbahaya yang mampu mengguncangkan bangsa Indonesia. Sebenarnya terorisme juga banyak berasal dari dalam negeri sendiri. Akan tetapi, baru-baru ini grup teroris yang paling mengkhawatirkan pihak negara-negara di seluruh dunia merupakan terorisme dari luar negeri, yaitu ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, dan semacamnya. Kelompok semacam itu banyak mengambil warga Indonesia sebagai anggotanya, seperti yang sudah dibuktikan oleh kasus 689 warga negara Indonesia ex-ISIS yang tersebar di area Suriah dan Turki pada tahun 2020. Warga Indonesia banyak yang terjerumus masuk ke ISIS. Bayangkan berapa banyak lagi warga negara Indonesia lain yang belum diketahui menjadi bagian ISIS. Tentu saja hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakstabilan sebuah negara, mengguncang ekonomi, dan juga kondisi sosial budaya. Baik, yang kedua yaitu negara lain ikut campur masalah Indonesia. Tentunya mengkhawatirkan apabila negara lain ikut campur dengan masalah Indonesia. Apabila pemerintah mengambil keputusan mengenai hal internal Indonesia, seperti urusan HAM Indonesia, pemilihan umum Indonesia, maupun masalah hukum di Indonesia, dengan dihasut oleh pihak negara lain. Pihak negara lain tersebut tidak bisa mengetahui sepenuhnya tentang ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Apabila sesuatu yang vital di dalam negara tidak sesuai dengan ideologi bangsa tersebut, maka sangat berbahaya bagi bangsa tersebut. Bahkan dapat memecah belah Indonesia sendiri. Maka dari itu, kita harus mencari solusi-solusi kepada isu-isu tersebut. Baik, sekian dari bagian saya. Sampai jumpa. Oke guys, Sekian dari video pembelajaran kami, yaitu kelompok terbit. apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan Terima kasih. kasih.